Alhamdulillah alladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Habibuhu wa khaliluhu alladzi addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa karrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Jemaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa bersikap syukur karena nikmat Allah, rahmatnya, taufiknya tidak pernah libur untuk kita semua. Karenanya sepatutnya Allah menuntut kita menjadi hambanya yang baik. Kenapa kita mesti menjadi manusia yang baik? Karena itulah yang Allah minta. Kalau Anda semua bekerja di Fuji ini, yang nyuruh bos Anda khotib yakin, Anda pasti menuruti apa yang bos Anda minta. Apalagi dia pemilik pabrik. Tidak mungkin, kecuali Anda mesti lakukan itu. Dan yang penting adalah bos Anda puas dengan hasil kinerja Anda. Apalagi yang meminta kita berbuat baik adalah Zat yang menciptakan kita semua, Allah Azza wa Jalla. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah berfirman, dan teruslah menjadi manusia yang baik, jangan menjadi jahat. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda, kata Allah. Ibadah, karenanya tiada patut sikap kepada nikmat Allah adalah kecuali syukur dan berlindung kepada Allah. Jadi jangan sampai menjadi manusia yang kufur. Salawat dan salam kita untuk manusia yang paling banyak bersyukur, hidupnya pantang mengeluh, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi manusia yang serba dianggap sial. Jangan menjadi manusia yang serba dianggap paling diuji. Karena manusia yang paling banyak ujiannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah pilihkan untuknya menjadi teladan, menjadi contoh untuk kita semua, agar kita menjadi hamba Allah yang dituntun oleh ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Khotib berpesan untuk diri khotib dan muslimin yang hadir di Masjid Al-Ukhwah ini. Puji saja, semoga Allah tenangkan di dalam dada kita sifat takwa, sikap takwa. Karena kalau kita tidak bawa modal takwa, celaka. Kalau Anda ingin menjadi hamba Allah yang beruntung, tidak mesti semua ada, tidak mesti selalu apa yang kita inginkan terwujud. Tetapi kalau kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba Allah yang beruntung, bawalah takwa. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa pasti dan pasti diberi petunjuk oleh Allah. Hudan lil muttaqin. Allah berikan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tema khutbah Jumat yang berbahagia ini adalah perhatikan makanmu agar doamu bisa tembus ke langit. Ibadah, kita tidak bisa terlepas dari kebutuhan kita, yaitu memenuhi kebutuhan jasad kita, fisik kita. Karenanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar, berusaha. Kalau diistilahkan dengan istilah Hajar alaihissalam, Ibunda Hajar bersa'i. Sa'i itu nyari apa? Ibunda Hajar
saat putranya masih bayi, lapar, haus, Ibunda Hajar tidak kuat dengan pekakan tangisan Ismail saat masih kecil. Apa yang beliau cari? Air? Bukan. Bukan air. Apa yang beliau cari? Makan? Bukan. Bukan air, bukan makan. Yang dicari apa? Allah Azza wa Jalla itu. Ada yang tidak tepat ketika Ibunda Hajar bersa'i, berusaha dari Safa ke Marwah 7 kali, lantas di atas bukit Safa, di bukit Marwah tidak ada siapapun, yang ada fata morgana. Apa yang beliau cari? Allah, pertolongan Allah. Lalu Allah datangkan pertolongan itu kan, yang disebut dengan air Zam-Zam. Pada hakikatnya Ibunda Hajar bukan nyari air, bukan nyari makan dan minum, tetapi nyari pertolongan Allah. Begitupun kita bekerja. Pastikan kenapa Anda bertahan di sini. Karena mempertahankan niat bekerja. Kenapa Anda menikah? Bagi yang sudah menikah, apakah yang Anda pertahankan adalah manusia yang bernama wanita? Apakah yang Anda pertahankan adalah putra dan putri Anda? Bukan hanya di situ, tapi mempertahankan sebuah niat. Sehingga hadis-hadis dibahas. Hadis-hadis dalam kitab hadis itu yang nomor 1 pastilah mesti niat. Bukan begitu? Innamal a'mal binniyat. Apapun itu, salah satu hal yang penting dari orientasi hidup kita, berumah tangga, bekerja, berkarya, yang dipertahankan adalah apa? Niat. Ibadah. Olehnya, bertahan di satu institusi, bekerja di satu perusahaan, dipertahankan adalah niat. Niat berkarya menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan tidaklah kantor ini diberikan kesempatan untuk berkarya kecuali agar kita tidak pernah merugi. Yaitu hanya 4. Kantor ini menambah iman tidak kalau kita bekerja. Kalau imannya tambah kendor, harus dievaluasi. Sehingga turun surah Al-Asr. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau Al-Quran itu turun hanya 1 surah, itu cukup surah Al-Asr. Cukup. Kenapa? Di situ ada semua. Innal insana lafi khusr. Manusia itu semua rugi, kecuali illal ladzina amanu, keimanan. Kantor ini nambah iman tidak dalam bekerja. Anda berumah tangga tambah iman tidak, tambah rajin ibadah. Kalau enggak rumah tangganya rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Anda bekerja berkarya tambah soleh tidak. Kalau gaji Anda semakin besar tapi tidak tambah soleh, itu hakikatnya rugi. Wa amilus sholihat. Kalau sudah berumah tangga tidak menambah amal soleh, dievaluasi lagi rumah tangganya. Amanu wa amilus sholihat. Wa tawasaw bil haq. Anda bekerja di sini semakin mengingatkan Anda terhadap kebenaran tidak? Al-haq. Al-haq itu kebenaran yang paten, tidak bisa menyanggah. Jujur itu adalah hak. Adakah yang berani mengatakan jujur adalah sifat buruk? Tidak, karena dia hak. Karena siapapun Anda bekerja untuk kantor ini, ketika Anda menyampaikan dengan hak, Anda menjadi manusia yang beruntung. Walaupun mungkin ada orang yang digunting di dalam lipatan, berkhianat dan menjilat, tidak. Tetapi Anda menyampaikan dengan bekerja, beramal solih dengan al-haq, kebenaran. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadilah hamba Allah yang berkarya, bekerja, sabar. Ketika konsepsi 4 ini Anda dapatkan, yakinlah rezeki itu akan datang dalam berbagai wujud yang Allah hadirkan, termasuk adalah makan, minum, dan hajat-hajat kita semua. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kenapa mesti diperhatikan makan kita? Karena sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Nabi dan Rasul terdahulu, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholih. Wahai para Rasul, makanlah oleh kalian makanan dari yang thayyib, yang thayyib.
Wa'malu sholihan, dan beramalah kalian yang soleh. Ini ada keterkaitan. Kalau Allah mudahkan kita dengan taufiknya beramal soleh, itu salah satunya sumber makanan yang thayyib. Itu dimudahkan. Kalau Anda pengen dimudahkan beramal soleh, perhatikan apa yang dimakan, perhatikan apa yang diminum. Kita tidak sama semua. Ada yang bekerja diberi pahala berapa oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Tapi bisa jadi gajinya sama, digitnya sama. Tergantung prestasi dan tahun berapa berkarya. Tapi di sisi Allah tidak sama. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan kita itu sholat, pahalanya berbeda. Ada yang diberi pahala 20%, 30%, 50%, 70%, 80%. Allah yang tahu. Kenapa? Siapa yang paling khusyuk? Allah yang maha tahu. Demikian juga bekerja. Wa'malu sholihan. Kalau kita memperhatikan apa yang thayyib, dia akan berdampak kepada kemudahan kita beramal sholih. Selain itu ibadallah, ketika kita memperhatikan makan dan minum kita, bukan hanya aspek tempat sehat 5 sempurna atau 4 sehat 5 miliar yang para pengusaha katakan, tapi lebih dari itu, 4 sehat 5 sempurna dalam ibadah. Para sahabat itu tidak menggampangkan apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum. Tidak gampang. Hari ini, Masya Allah, dimudahkan oleh Allah. Segala macam makan ada, segala macam minum ada. Allah mudahkan hari ini dengan mengakses dengan jari-jari kita. Demikianlah yang Rasulullah nubuahkan. Di antara ciri hari kiamat, didekatkan pasar kalian. Bukan hanya lagi 5 menit, tapi hanya di hitungan detik Anda bisa memesan itu semua. Dengan jari ini Anda bisa dekatkan makan dan minum kita. Tapi ada sebuah nasihat. Perhatikan makan, minum. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Zakara Rasulullah SAW ar-rajula. Rasul menyebut satu orang laki-laki, yutilus safar. Dia pergi safar. Ash'ath wa aghbar. Rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. 2 tangannya mohon sama Allah. Berdoa. Kita berdoa. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana, dan seterusnya. Lalu mandi, masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu makan, bismillah. Atau mungkin dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana, dan seterusnya. Lalu keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Adakah seorang mukmin dalam aktivitasnya tidak berdoa? Pasti ada. Semua pakai doa. Kalau Anda pengen melihat seberapa berkah aktivitasmu, seberapa banyak doa yang Anda ucapkan kepada Allah. Bukan hanya sekedar bismillah. Kalau 24 jam Anda ingin mendeteksi, mengidentifikasi ada KPI seberapa key performance indicators manusia di hadapan Allah, seberapa banyak doa yang Anda sampaikan kepada Allah. Karena itulah kehidupan orang yang beriman. Ketika dia bekerja, bismillah, ada niatan. Apakah gaji yang Anda kejar, apakah hanya sekedar kebutuhan yang tidak pernah berhenti? Tidak, ada niatan. Ada sesuatu cita-cita yang dibawa ke rumah, yang halal dan thayyib untuk istrinya, untuk anak-anak, yang halal dan thayyib agar bisa menyampaikan mimpi-mimpi, bisa ke tanah suci. Karena betapa banyak ketika ditanya, gimana pekerjaan Anda? Ya alhamdulillah cukup untuk keluarga. Lalu Allah cukupkan. Tapi ada hamba Allah yang beriman, kenapa Anda bekerja? Semoga ini menjadi amal soleh, agar bisa mencukupi keluargaku, agar bisa pergi ke tanah suci, agar bisa mencukupi halal dan thayyib, anak-anaknya bisa meraih pendidikan yang pantas dan layak. Itu luar biasa. Niat bekerja tidak hanya sekedar
makan dan minum, hajat kebutuhan perutnya harus dipenuhi. Tetapi ketika Nabi SAW ada seseorang pergi safar, dia tangannya berdoa, berdebu busuk, meminta kepada Allah. Secara logika, kalau ada orang seperti ini, ada yang meminta kepada Anda kusut, bajunya sobek, tidak menutup, masihkah Anda tidak memberinya? Khotib yakin memberikannya, apalagi ini dengan Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Dia minta kepada Allah. Kata Nabi SAW, wa mat'abuhu haram, wa mat'amuhu haram. Hasil dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, dia hasil minumnya haram. Wa malbasuhu haram, baju yang dia pakai haram. Bagaimana tidak mungkin haram? Ketika kita punya kontrak kerja, Anda harus masuk jam 7, lalu keluar jam 4. Itu untuk bekerja. Lalu Anda istirahat zuhur sampai ke jam 1. Lalu kita berani ngopi di jam 9 sampai jam 10, padahal itu adalah kerja. Lalu ngopi, lalu membaca. Itu bukan hak kita. Bukan begitu. Kita menganggap kita sudah memenuhi kontrak akad kita. Tidak. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah didatangi oleh salah satu muridnya, oleh salah satu jamaah. Saya bekerja kurang lebih digaji 4 dinar, tetapi kok kurang wahai imam? Kenapa Anda bisa kurang? Padahal 4 dinar, setidaknya 4 dikali 4 juta, lebih 16 juta katakanlah gajinya saat itu. Kerja di kebun kurma. Lalu coba Anda bulan depan kembalikan 1 atau 2 dinar kepada tuan Anda, kepada bos Anda. Ini kan tidak masuk logika. 4 dinar nggak cukup, lalu bulan depan suruh kembalikan. Kata Imam Syafi'i. Bulan berikutnya dikembalikan. Siapa bos yang tidak senang? Senang semua karyawannya mengembalikan sebagian gajinya. Tapi kata orang tersebut, bulan tersebut ternyata Allah cukupkan. Kenapa? Ternyata sebenarnya hak Anda adalah 2 dinar. 2 dinar adalah punya bos Anda, punya tuan Anda. Karena Anda saat di kebun, harusnya Anda bekerja, menggarap tanah, menggarap ladang, Anda tidur. Bukankah ini berkhianat dengan pekerjaan dan amanah Anda? Ibadallah. Wa ghudhiya bil haram, kata Rasulullah, dan apa yang dia makankan itu adalah haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah memberikan ijabah untuk doanya? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah yastajib lakum. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Daging yang tumbuh membesar dari sumber makan, sumber gaji yang tidak halal, itu tidak ada yang hak daging tersebut kecuali disambar dia di neraka. Tidak mengapa kalau gaji kita digitnya masih sedikit tapi berkah pasti cukup. Karena berkah walaupun perspektif manusia sedikit dia cukup. Banyak tapi nggak berkah mencelakai. Karena kalaupun dari harta yang batil, walaupun terkesan banyak menurut manusia, lalu dia bersedekah, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Lalu hasil uang dari yang batil, curi, korupsi, bukan haknya, lalu dia pergi haji, lantas dipanggil Pak Haji, tidak diterima haji. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha thayyib, dan Allah hanya mau menerima yang thayyib saja.
Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Azza wa Jalla diberikan hidayah, petunjuk, agar rekening rezeki yang masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam rumah kita itu adalah yang halal dan thayyib saja. Dan kita bermohon kepada Allah, ya Allah, kami ridho dan kami terima yang halal dan thayyib itu Engkau cukupi untuk kami dan keluarga kami, untuk cukupi bisa berinfak, berzakat, berbagi. Ya Allah, yang halal dan thayyib untuk kami itu Engkau cukupi juga untuk bisa ke tanah suci berumrah dan berhaji. Ya Allah, kami pantang untuk menerima darimu yang tidak baik, yang Kau cuci dengan yang syubhat, jangan. Tapi berilah kami yang halal dan thayyib, agar bisa kami beribadah dengan maksimal sebagaimana dikatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma kfina bihalalika 'an haramik wa aghnina bi ta'atika 'an ma'siyatik wa bi fadlika 'amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.